Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hani Sunjogo di hari Sabtu yang ceria ini. Cerah ya, Pontianak lagi cerah banget. Setelah beberapa hari ini dikit-dikit hujan. Cuacanya dingin banget, luar biasa. Hari ini kita cukup cerah, cuacanya terang benderang, matahari lumayan agak menyengat pagi-pagi. Sehat sih sebenarnya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita jalan-jalan agak jauh dari tempat saya biasanya menjajah ya. Agak keluar kota sedikit, menyeberangi jembatan Kapuas ya, menuju ke suatu tempat yang bisa dibilang tempat pembuatan oleh-oleh ya. Sebenarnya bukan ini sih, bukan bukan yang gede-gede banget, cuma khas gitu, khas Pontianak gitu. Apakah itu? Nah, kita langsung aja sama ownernya ya. Ya, ada Pak Suherman di sini. Assalamualaikum Pak Suherman. Selamat pagi. Oke, hai dari Natanan, dari Sawaising. Wow, jauh sekali. Itu kayaknya dari India sana deh. Wow, ya. Iya, ini view, alhamdulillah. Jadi, ini kita di sini ada yang namanya tanjak. Nah, ini kalau pria-pria Melayu sudah nggak asing lagi ya. Nanti apa itu tanjak dan pembuatannya seperti apa, kita tanya-tanya langsung aja lah sama Pak Herman ya, Pak Herman. Oke. Pak Herman, kalau yang namanya kerajinan tanjak ini, Pak Herman udah berapa lama? Saya mulai dari tahun 2017. 2017 ya. Hingga alhamdulillah masih tetap eksis sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan saya juga mengembangkan untuk biar selain saya yang lain juga bisa buat gitu. Gitu. Jadi saya memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat sekitar di dunia pendidikan juga, di sekolah-sekolah yang ada muatan lokalnya. Iya. Jadi juga di BUMN, juga komunitas yang ingin ikut bagaimana sih caranya membuat tanjak ya, seperti inilah tanjak-tanjak yang udah kita buat selama ini. Oke, jadi tanjak itu sebenarnya apa, Pak? Ini tanjak merupakan identitas dari bangsa Melayu dimanapun. Jadi tanjak ini merupakan identitas, apa sebab tanjak ini bisa menjadi jati diri dan mengisyaratkan dari mana dia berasal. Gitu ya, jadi bukan sekedar tutup kepala ya Pak ya? Bukan hanya sekedar tutup kepala ya. Ini seperti ini, ini soleknya atau lipatannya, ini lipatan dendam tak sudah. Lipatan dendam tak sudah deh. Apa bedanya sama dendam kesunat, Pak? Beda. Dendam yang dimasukkan sini bukan dendam amarah, tapi gitu. Dendam merindu di situ. Aduh. Jadi ada artinya romantis ya Pak ya. Dan kesannya serem, dendam tak sudah, tapi ternyata jadi romantis. Estetikanya itu punya isyarat, penuh makna. Ya. Maknanya begini. Kalau dipakai begini, ya. dia berarti orangnya dia sudah menikah. Ke sana ya ini. Saya beritahu dulu. Oh gitu. Kalau ini dinaikkan ke atas, ini menjungkit ke atas. Oh, yang belakang ini ya. Belakangnya ini. Saya tadi nggak tahu yang ininya, Pak. Ininya. Belakangnya ini. Kalau dia menjungkit ke atas, dia menandakan dia masih single. Masih single. Nah, berarti dia mengisyaratkan mungkin sedang mencari juga atau gimana. Oh, jadi pesan tersembunyinya di situ. Ini ada kode nih. Filosofi. Kode ya, kode. Jadi kalau kaum pria mengenakan tanjak ya Pak ya. Iya. Kalau ininya begini, seperti ini ya, lurus gini ya Pak ya. Iya. Begini artinya sudah menikah gitu. Kalau sudah berkeluarga. Kalau begini ke atas ujungnya artinya masih single. Nah,
Kalau sudah menikah tapi pakainya begini gimana? Gatel. Berarti nggak boleh salah ya, pakai tangan yang memang apa ya, kalau dibilang yang namanya pakaian kuliner itu adalah produk budaya ya Pak ya, produk budaya, dan masing-masing itu punya filosofinya ya, tradisi di wilayah masing-masing. Iya betul. Terus ini kayak kalau misalnya ini jumlah lipatan, misalnya di situ terus tinggi rendahnya bentuk segitiga ini, itu ada ininya nggak Pak? Ada maknanya nggak Pak? Ya, nah kalau dulu ini yang kita kaum yang rakyat biasa, dia ini hanya lipatannya 2 atau 3. Kalau udah melebihi itu biasa di kalangan bangsawan. Oh gitu. Kalau 5 itu digunakan oleh raja. Jadi bukan masalah tinggi rendahnya ya, tapi banyaknya lipatan ini. Jumlah lipatan menentukan strata sosial seseorang. Jadi makin tinggi stratanya, makin banyak lipatannya ya Pak ya. Gitu. Oke, sebelum jauh kita berbincang-bincang mengenai tanjak. Saya belum mengenalkan diri saya nih. Iya. Nah, halo, assalamualaikum buat semua. Ini kita dari Kota Pontianak. Ini merupakan khas tradisi dari bangsa Melayu dimanapun, tapi ini juga menjadi ciri khas oleh-oleh dari Pontianak ini. Karena dianjurkan bagi setiap instansi dan kalangan untuk merayakan setiap ada kegiatan perayaan menggunakan pakaian adat Melayu. Jadi kita di sini merupakan rumah produksi tanjak. Di sini kita merupakan Kampung Tanjak. Kampung Tanjak Pontianak. Lokasinya di mana Pak? Lokasi di Jalan Selat Panjang, Gang Amal, nomor 18B, Siantan Hulu, Pontianak Utara. Kalimantan Barat. Oke. Jadi kalau yang dari Kota Pontianak, itu naik jembatan dulu 2 kali, baru nanti belok ke kanan. Ya, nanti dicari aja di sebelah kanan jalan itu ada Gang Amal ya Pak ya. Ada Gang Amal. Masuk saja, banyak di terasnya itu ada di display. Kita mendisplay semuanya jenis macam tanjak dan bahannya dari kain biasa dan juga ada dari kain songket. Tenun songket. Nah, ini yang saya mau nanya ini Pak. Kan kalau tanjak itu kan identitas pria Melayu pada umumnya ya, Kan kita nih di Pontianak nih Pak. Bedanya apa dengan tanjak dari Melayu Riau, dari Melayu Sumatera, sama yang di Pontianak ini bedanya apa? Dengan Malaysia juga beda. Bedanya di mana Pak? Bedanya dari jenis dan bentuk. Dan bentuk. Karena tanjak ini merupakan mengandung filosofi juga di situ. Tanjak, jadi tanah yang dipijak. Oh, tanjak itu tanah yang dipijak. Oke. Ya. Jadi identitas dari wilayah masing-masing juga mengisyaratkan dari mana mereka berasal, gitu kan. Jadi ada pun tanjak Pontianak, kita biasanya pakai yang ini seperti ini. Kita kehabisan nih stok. Cuman dia kurang lebih seperti ini, dia punya bentuk. Nah, ini cuman kalau ini kan pakai tapak, pakai tapak busa seperti ini. Ini dari Palembang, Melayu Palembang. Tapi kalau kita tidak ada pakai ini, cuma dia segitiganya sama. Jadi ya kalau yang Melayu Palembang ini ada gedut-gedutnya di sini, ada bulat-bulatnya gitu di sini ya. Sebentar, kita juga ada kedatangan tamu nih. Bu Catur, silakan.
kita ada tamu juga yang kebetulan saya nggak tahu tadinya, tapi ternyata ini boleh juga kita ajak gabung di sini. Dari BPN Ibu Catur. Iya. Selamat datang di Kampung Tanja. Kita lagi live nih, Bu. Silakan, Bu. Ya, Hani. Silakan, Bu. Kita rame-rame di sini ya, satu frame. Mungkin saya di tengah. Saya di tengah. Bapak di tengah, Pak. Iya, Bapak di tengah, Pak. Jadi enak saya nih. Yang ganteng di tengah, Pak. Agak dimundurin aja. Iya. Oke. Boleh. Ibu agak berapa biar bisa ini. Ini Ibu Catur dari BPN. Betul, dari BPN provinsi ya, Bu ya? Provinsi. Jadi beliau ini di jadwal yang sama dengan saya. Kebetulan juga mau mengunjungi Pak Herman ini berkaitan juga dengan kerajinan Tanja Melayu Pontianak ya Pak ya, Melayu Pontianak. Ya tadi kita kan lagi ngobrolin nih Bu, cirinya gitu, bedanya dengan Tanja di provinsi lain atau di daerah lain gitu. Terusin Pak, tadi kan kita baru ngobrolin yang Palembang tadi. Palembang, ini dari Palembang juga dari Pontianak. Ini kurang lebih bentuknya segitiga seperti ini ya kan. Nah, cuman dia tidak punya tapak seperti ini, hanya berupa lipatan. Nah, kalau Pontianak kebetulan kita habis ini tidak ada stoknya. Oh gitu. Nah, dan yang paling umum dipakai yang ini. Ini dendam tak sudah tadi yang kita udah informasikan sebelumnya. Ya. Nah, ini. Oke. Kalau yang ini apa nih Pak namanya? Oke. Yang ini namanya mahkota alam. Mahkota alam. Iya. Kalau yang ini tadi dendam tak sudah. Sudah. Ya ini mahkota alam. Alam. Dari mana kita tahu mana yang mahkota alam, mana yang dendam tak sudah? Kita bisa lihat dari dia punya jenis lipatan. Oke. Lipatan dan dia punya apa juga. Dia bilang misoleknya. Iya. Daunnya juga ini lebih tinggi. Ya. Dia juga menggunakan bahan lebih besar. Bahan lebih kayaknya lebih banyak dipakai Pak ya. Oke. Jadi ini ada kayak bannya di sini ya. Ya biar teman-teman di sana bisa lihat. Ini biasa disebut tapak. Ini tapaknya. Ini lipatannya. Apa tadi namanya Pak? Mahkota alam. Mahkota alam. Nah, kalau yang dendam tak sudah ini berlipat-lipat gini ya Pak ya. Enggak ada ininya ya, enggak ada tapaknya ya. Oke. Terus ada lagi nggak yang jenis lain Pak? Jenis lain ada. Kita ambil lagi. Ini ada beberapa di display kita ini. Oke. Nah, ini jenis ini juga namanya dendam tak sudah. Gitu. Tapi dia punya lipatan ke atas. Dendam tak sudah ini biasa digunakan oleh kebanyakan masyarakat di Brunei Darussalam. Itu menentukan dari mana dia berasal. Nama sama tapi asalnya beda Bu. Nama sama tapi asalnya beda. Lipatannya beda. Iya. Nah, ini lipatannya ini kan ininya ujungnya ke bawah. Iya. Kalau yang ini ujungnya ke atas. Iya. Nah, itu yang membedakan asal mereka walaupun namanya sama. Ada panggilan Pak kayaknya Pak. Ada panggilan. Terus ini Pak, kok ada yang ke kiri, ada yang ke kanan nih Pak? Apa namanya lancipnya Bu ya? Miring lancip itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Iya. Ini ya itu memang dari lipatannya jenisnya macam itu. Begitu. Kebanyakan memang ke kiri ini. Ke kiri. Pandang kalau dari depan ini kan larinya ke kanan kalau yang itu. Iya. Larinya ke kiri. Iya. Nggak ada pengaruhnya nggak Pak? Maksudnya yang ini dipakai oleh siapa ya atau bagaimana? Kan kalau kain itu kan lipatan ke kiri perempuan, lipatan ke kanan laki-laki kan gitu. Nah kalau ini nggak ada sih bedanya. Nggak ada ya? Cuma lipatan tadi aja yang membedakan. Hanya variasi aja ya Pak ya. Oh kalau ini lipatan lebih banyak.
menggunakan pohon bangsawan. Ya. Ini apa namanya, ke bawah lagi gitu ya Pak ya. Hasil kayaknya sama. Ini tuh kayaknya ke bawah. Oh iya. Ini diturunin dulu baru dinaikin. Ini langsung diturunin. Ini langsung diturunin. Ini diturunin dulu baru dinaikin ya. Ini langsung diturunin. Oke. Tuh. Jadi yang ini dari Brunei, yang ini dari Pontianak. Ya Pak, itu ya. Iya. Nah, yang ini dari Brunei, yang ini dari. Saya takut salah ngomong Ibu. Soalnya ini informasi jangan sampai yang menyaksikan kita ini kebetulan viewer saya, alhamdulillah sampai ke Singapura, sampai ke India, ada juga yang dari Turki dan lain sebagainya. Nah, untuk informasi teman-teman yang ada di luar sana ya, teman-teman saya, ini produk-produk ini dijual ya. Iya. Jadi kalau ada yang berminat boleh langsung di live IG ini juga, bisa juga DM saya atau nanti DM ke Pak Suherman. Nanti saya share linknya, bisa. Masalah harga nanti bisa tergantung dari jenis bahan dan tingkat kerumitan pembuatannya gitu. Jumlah bahan yang dipakai ya, betul. Ini kalau saya salah tolong di ini ya Pak ya. Kalau saya nggak salah ini bahannya tenun ya Pak ya? Iya, tenun songket. Tenun songket. Ini tenun songket tapi ini tenun pabrik Bu. Oh gitu. Kita bisa membedakan tenun pabrik dengan tenun manual. Nanti saya ambil akibatnya. Bagus-bagus ya teman-teman ya. Ini khas banget. Ya kan tadi kenapa ininya panjang banget gitu kan? Orang kenapa sih kalau dipotong aja gitu kan? Ternyata tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Herman tadi, kalau masangnya ini yang belakang ini rata seperti ini artinya sudah menikah. Tapi kalau dinaikin ke atas seperti ini artinya masih single. Tapi kalau pria sudah menikah tapi dinaikin ke atas artinya ya itu tadi. Ini kita santai aja kok Bu, nggak Ya, ini tadi kita membedakan mana tenun mesin ya, tenun pabrik dengan tenun manual. Manual. Ya, ini kita bedakan bahannya. BBM. Ya, ini yang mesin ini kita lihat lebih rapi, lebih benangnya lebih halus-halus. Iya. Ya kan? Ini kalau benang yang tenun BBM tadi Bu ya. BBM itu ini benang emasnya lebih ketara, dia lebih kasar. Lebih kasar ya. Lembaran lebih terlihat ya. Lembaran benangnya itu lebih kasar. Dia. Seperti ini juga. Nah, ini BBM ini. Iya. Ya kan? Betul. Tenun bukan mesin. Bukan mesin. Ya. Ya. Ya, bisa dipahami seperti ini. Ini kita kombinasi polos dengan tenun. Seperti itu. Jadi, maka harga juga membedakan tenun yang TBM tadi dengan tenun mesin pabrik maksudnya. Nah, lebih mahal yang TBM ini. Nah, karena tingkat kerumitannya dia lebih otentik dengan kultur yang ada di wilayah tersebut. Ya, kualitas juga beda ya Pak. Kualitas juga beda. Kualitas bahannya beda. Iya. Terus Bu Catur ada yang mau ditanya Bu? Kalau saya sudah ya sudah. Terus saya nanya nih Bu. Nah, ini kalau misalnya nih ada teman-teman yang pengen kalau pengen beli, tadi saya sudah saya informasikan, bisa DM lewat saya atau nanti saya share linknya Pak Herman langsung. Lebih enak sih langsung Pak Herman aja nanti. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen belajar bikinnya itu gimana Pak? Bisa boleh datang langsung atau via WA, juga Facebook saya. Nanti saya bisa ini kan? Ya, nanti di share. Nah, Facebooknya ada di bawah ini, tapi nanti ya. Bahannya bisa dari kita sendiri atau dari Pak Herman nih Pak? Untuk pelatihan tadi. Iya, untuk pelatihan. Untuk pelatihan kita juga menyediakan paket
bahan sama langsung kita teknik menjahitnya, melipatnya gitu, juga. melipatnya. Jadi sudah termasuk bahan gitu ya, ada paket yang sudah termasuk bahan. Kalau misalnya nih kita pengen bikin, kita punya kainnya, pengen bikin katakan satu set gitu, bisa nggak Pak? Bisa. Bisa nanti punya kain misalnya kan, pengen kain yang perempuannya pakai, ibunya juga bapaknya pakai tanjak dengan kain sampin atau kain setengah tiangnya itu. Nah, itu. Jadi kita bisa buatkan di sini. Gitu. Nah, nanti sesuai dengan apa selera masing-masing, yang jenisnya lipatan seperti apa gitu. Nah, nanti kita bisa buatkan. Bisa request lah gitu. Bisa request, bisa di request, bisa di custom pokoknya. Saya maunya tingginya sekian, maunya lipatannya sekian, karena kalau sekarang udah nggak ada aturan lagi ya Pak ya, kayaknya ya tentang lipatan ini, tentang strata-strata itu, apakah masih berlaku? Masih, maka kita nggak sampai 5 ini lipatannya. Iya, ada pakemnya ya, Mas, ada pakem. Oh iya, itu cewek juga ya. Iya, ada pakemnya, ada aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar. Namanya juga budaya. Ini adalah produk budaya di mana tidak meninggalkan kearifan lokal. Jadi kita kembangkan produk-produk ini, kita promosikan, kita pasarkan keluar Pulau Kalimantan, keluar Provinsi Kalimantan Barat, untuk mengenalkan budaya yang ada di Kalimantan Barat. Jadi buat teman-teman, kalau yang ada yang berminat, sekali lagi saya informasikan buat teman-teman yang berminat untuk memesan atau membeli, itu bisa DM lewat saya, atau nanti link yang saya share langsung ke Pak Herman. Ya, terus kalau warna nih, biasanya kalau yang Melayu itu kan identik sama kuning ya Pak ya? Iya. Ini biasanya yang paling banyak dibeli ini yang mana Pak? Warna ini ya? Ya, warna. Warna hitam. Ya, warna hitam kebanyakan, dan kuning. Hitam dan kuning ya Pak ya? Hitam dan kuning, yang lain ya bervariasi. Yang paling banyak tapi yang hitam ya Pak ya? Mungkin karena kalau hitam itu lebih netral ya, dipadu-padankan dengan yang lain-lain, itu masih aman gitu ya. Kalau cewek boleh pakai ini nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Cewek mesti pakai kerudung. Iya, ya cewek beda lagi pakaiannya. Ini ada khusus pria. Ada cewek tapi yang pakai itu, tapi dia jawara, pesilat. Yang pakai tanjak. Gitu. Berarti yang cewek yang menggunakan tanjak dia tuh dari kalangan jawara gitu ya. Iya. Jadi gitu, kalau cewek yang pakai itu harus jago silat. Kalau nggak jago silat jangan pakai. Gitu. Terus Pak, mungkin informasi buat teman-teman yang di sekitar Kota Pontianak, Bapak menyewakan nggak Pak ini? Oh iya. Iya. Aduh. Ada iklan. Ada iklan dikit. Ini kita tidak menyewakan. Ya. Memang kita di sini menjual dan membantu juga membuat bahan dari yang si pemilik. Ya. Jadi informasi ya, tadi ada yang nanya soalnya disewain nggak Pak? Gitu. Nggak disewain. Gitu. Jadi kalau mau bikin bisa belajar di sini, atau sekalian aja pesan, daripada capek-capek bikin. Kalau saya mah udah capek bikin, bagus pesan aja ya Bu. Jadi ya Mbak. Tapi ada juga memang kadang-kadang pengunjung itu kan pengen tahu ya, benar. Kita sekalian mengedukasi budaya kita kepada betul, mereka ya kan. Betul. Nah, jadi ini loh caranya, teknisnya melipatnya seperti apa gitu kan. Karena lipatan-lipatan ini kita nggak boleh salah ya Pak ya. Lipatan-lipatan, dari jumlah lipatan ini menunjukkan strata sosial seseorang. Kemudian dari lipatan yang di ujung ini juga kelihatan tuh asal muasal Melayunya nih, Melayu mana nih? Melayu Pontianak, Melayu Palembang, Melayu Brunei
Karena memang ini adalah identitas dari pria Melayu gitu, secara umum. Oke. Ini Kain. apa ya, kalau yang biasa di Pontianak itu kan identik sama ini nih Pak, sama apa, corak insang Pak. Iya. Ini corak insangnya. Nah tuh, Ini tuh. bahan corak insang. Ya, keren ya, corak insang yang kita taunya cuma dibikin untuk sarung, ya enggak? Ya nggak Bu? Iya. Kita taunya bikin sarung aja. Dipakai. Rupanya dibikin tanjak juga keren banget itu, cantik. Nah ini pakai ini apa ya? Ini apa tadi namanya? Mahkota apa tadi? Iya, ada tapaknya itu namanya apa Pak? Ini Mahkota alam. mahkota Ini alam. mahkota alam. Mahkota alam. Oke, ada tapaknya di sini. Mahkota alam. Yang ini dendam tak sudah. Iya. Dendam tak sudah itu tadi. Ini apa namanya unik-unik. Namanya ya. unik-unik. Ada yang lain lagi Mbak selain tapak mahkota Ada alam lagi, dengan ini. dendam tak sudah? Nah, ini namanya ini. Nah, kalau hitam ini, maaf ini nggak kelamaan. Ini sedang. Nah, kalau yang hitam ini, yang make ini jenisnya tebing laksmana. Tebing Laksmana. Kalau hitam seperti ini, Ya. dia digunakan biasa untuk para pesilat. Oh gitu. Tebing Laksmana. Tebing laksmana ini dipakainya kan. Nah, lain dia. Jadi harus hitam. Ya, kalau pesilat hitam. Oh gitu. Boleh kalau yang seperti orang-orang biasa pakai Hmm. yang bahan-bahan songket begini. Iya. Kak, maksudnya yang tebing Laksmana itu khusus hitam memang. Kebanyakan hitam. Oh, kebanyakan hitam. Oh gitu. Karena kan Ada saya pengen lagi, tahu itu Dia bedanya punya lipatannya. nama Laksmana Trong. Nanti saya ambilkan ya. Laksmana. Apa tadi? Laksmana? Trong. Saya dengarnya trong. Troll itu kayak film yang itu Iya. ya. Kayak Lord of the Ring. Lord of the Ring. Iya, saya lihat gini nih Bu. Saya rasanya kayak ini loh, kayak kembali ke masa lalu. Karena kan memang tanja ini jarang ya sudah jarang. Terus apa? Ibu agak mendekat sedikit ya, biar kelihatan di sana nggak kelihatan. Iya. Ya. Jadi ngelihat gini nih kayak kita kayak flashback gitu ya, kembali ke masa lalu gitu. Karena ini kan udah jarang dipakai. Terus apa asal muasalnya itu kan memang dari zaman-zaman kerajaan gitu. Saya jadi kayak nonton film Ya, legenda-legenda gitu. Ini, Iya. Oh, sudah ada packagingnya Nah, Pak yang sekarang. ini. Nah, ini enggak spesial dia nih. iya. Nah, ini jenisnya Laksmana Trong. Ini Laksmana lipatannya ini ke Trong. atas seperti layar. Oh, Iya kan? gitu. Memang dipakai ini biasanya yang pakai ini para pelaut. Oh, gitu. Makanya namanya Karena nenek moyang kita seorang pelaut pakaian atau tanjak sendiri. Oh, gitu. Di tengah ya, Pak ya? Ya, ini begini pakai. Oh, Kita coba pakai ya. ya. Oh, gitu. Jadi ini etika penggunaannya juga kita mesti paham. Ya. Dia ndak boleh juga ke bawah, kalau ke bawah gini, ndak boleh juga kalau mendogak gini. Nah, jadi dia mesti 2 jari di Di atas atas alis. alis. Dia, Oh, begini. 2 jari di atas alis. Hmm. Untuk semua tanjak, Pak ya? Iya, untuk Untuk semua tanjak. tanjak. Oke. Biar kita tidak menyalahi adat, tidak sumbang pula ditengok sama yang lain, ya Iya, kan? betul, betul. Apalagi kalau yang lebar gitu, jadi kayak terlalu lebar. Seperti Iya. saya nih kan, ada pelindungnya. Ada pelindungnya. Ada Iya. pertanyaan. Ada pertanyaan. Kalau pesan sampai berapa per piecesnya? Kalau pesan berapa per piecesnya? Kalau Nah. pesan, kalau pesan sampai berapa per piecesnya? Oh, sampai berapa, maksudnya berapa banyak gitu? Mungkin di sini. Nah. Mungkin kalau berapa banyak itu tergantung yang Oh, pesan. minimal kali Pak. Kalau misalnya pesan misalnya mau diantar Oh. ke misalnya
ke Jakarta atau keluar Iya. pulau itu minimal berapa pesan? Iya, saya pengiriman saya sampai ke Kuala Lumpur juga, Iya. ya kan? Mhm. Ke Riau, ke Jawa, kemana juga. Nah, itu satu biji pun saya antar. Jadi tidak ada minimal order ya teman-teman, satu biji pun ini bisa satu buah ya, satu buah pun diantar. Cuman kisaran harganya nih Pak, misalnya Iya. kayak dipakai sama Kalau yang saya pakai Airman ini jenis Laksamana Trong. Ini udah sama pin ini 150. 150 sudah dengan pinnya ya. Pinnya. Kemudian kalau yang ini Sama. ini juga 150. Belum ongkos kirim ya teman-teman, belum ongkos kirim. Jadi 150, harganya 150.000 itu belum dengan ongkos kirim. Kalau yang jenis seperti ini, Ya, ini 100.000 100.000 udah sama pinnya. sudah dengan pin. Cuma pinnya tidak ada. Sama pin nanti kita kasih Nanti pinnya. diberi pin. Ini 150.000 juga ya. Oh, karena ini bahannya adalah Kain songket. songket yang bukan yang mesin. Ini yang mesin. Kalau yang bukan mesin Pak, yang Kalau ini yang bukan mesin, kan pasti harganya beda ya Pak. ini karena kita makainya Yang TBM. yang tidak banyak, ini TBM-nya hanya kombinasi seperti ini, harganya 150. Oh, sama ya, 150 juga. Tapi kalau dia full, dia bisa sampai 500.000. Yang misalnya nih kayak gini nih yang TBM semua Nah, gitu, iya. itu 500.000. 500.000. 500.000. Karena kita tahu bahan yang TBM ini dia tidak murah per potongnya, bisa Iya. di atas 1 juta Mhm. potong. Betul. Harga bahannya tidak murah dan pengerjaannya juga tidak semudah yang ini ya Pak ya, Iya. tidak semudah yang pabrik karena kan serat-seratnya lebih kasar. Kalau yang TBM ini Iya. serat-seratnya lebih kasar, jadi menjahitnya juga agak lebih rumit, lebih sulit dibandingkan yang dari pabrik ya Pak ya. Ada lagi yang mau nanya-nanya lagi? Nggak ada. Oke. Jadi itu tadi pertanyaannya. Harga itu tergantung dari bahan dan tingkat kesulitan pengerjaan. Kemudian kalau yang seperti ini rata-rata 150.000 harganya sudah dengan pin. Ini kebetulan ini nggak ada, belum ada pinnya, nanti dikasih pinnya sama Pak Herman. Yang pin itu hiasan ya Pak ya, seperti Iya. yang ada dipakai Atau sama Pak Herman bros gitu ya atau kan. bros gitu. Nah, 150.000 itu kalau yang bahannya songket pabrik, songket biasa, songket mesin. Kalau yang bahannya dari songket TBM atau songket tenun bukan mesin atau yang manual, yang tangan, itu harganya bisa sampai 500.000 rupiah. Kalau buat teman-teman yang berminat, yang ingin membeli, boleh langsung DM kira-kira apa, seperti apa, bagaimana, itu nanti bisa konsultasi langsung dengan Pak Herman ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kalau pengirimannya itu biasanya berapa hari Pak sampai ke ininya? Tergantung jauh. Nah, misalnya kayak ke Kuala Lumpur gitu kemarin berapa hari? Kuala Lumpur kemarin itu dia bisa sampai 9 hari 9 hari ke pengiriman. Kuala Lumpur. Karena itu masa Covid waktu itu. Ya kan? Iya. Mungkin beda lagi kalau kita masa setelah pandemi seperti ini, ya kan? Iya. Iya, tadi kan Bapak kan bilang mulai usaha ini dari 2017. Dari 2017 sampai ke 2022. Ini ada 5 tahun ya Pak ya? Alhamdulillah. 5 tahun. Cuman kemarin kita sempat itu tadi Covid. Covid. Kita mau ngirim barang susah. Biasanya kan orang datang ya Pak ya, Iya. biasanya orang datang. Event-event itu sering Event-event dilaksanakan. sering ada. Karena di Indramayan masa pandemi itu Tidak ada event pameran ya. Padahal tadinya rajin pameran ya Pak ya. Iya. Barang-barang seperti ini biasanya ramai dipasarkan itu kalau ada event-event pameran dan lain sebagainya. Sementara pas kemarin itu Covid kan tidak ada. Itu pengaruhnya gimana? Dampaknya sangat sangat menyedihkan sekali buat
para UKM Iya. dan pengrajin-pengrajin seperti ini ya Iya. kan. Tapi ya masih alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan ya kan. Kayak yang pengiriman luar pun ongkos kirimnya juga naiknya jauh Iya, sekali ya Pak iya. kemarin ya. Kalau ke KL itu satu paket itu satu box begitu kita ngirim sampai biayanya sampai 500.000. Jadi kalau beli satu rugi, Jadi belilah banyak-banyak ya, jangan beli satu. Karena yang mahal itu belinya banyak, karena yang barang ini ringan ya, benda ini ringan sekali. 1 kilo kira-kira isinya berapa Pak? Kira-kira? 1 kilo ini mungkin bisa sampai 5 atau 7 biji. Nah, jadi beli aja 10 atau satu lusin sekalian 12 ya. Biar nggak rugi di ini, biar nggak rugi di ongkos gitu. Dan nggak rugi juga sih beli ini macam-macam bagus-bagus semua. Ini keren-keren semua loh. Misalnya hari ini pakai yang ini, besok pakai yang ini, boleh besoknya lagi pakai ini. Dan untuk berbagai kesempatan bisa dipakai nih ya, nggak harus pas acara-acara resmi aja gitu. Saya pergi kemana-mana itu selalu menggunakan panjang kan. Ya. Jadi saya ingin juga mengenalkan kepada wilayah lain. Ya. Kami juga punya budaya juga. Betul. Dan punya pakaian sendiri ya kan. Iya. Kebanyakan mereka di luar sana itu belum tahu. Gimana apa sih Melayu itu, bagaimana apa pakainya, jenis pakaian seperti apa, bahasanya seperti apa. Betul. Gitu kan. Ya. Ada pas saat saya pameran waktu masih sebelum pandemi itu kan, ada pengunjung juga dari wilayah luar. Itu jadi mereka itu menginginkan kami itu berpenampilan dan berkomunikasi itu ya memang menggunakan bahasa sendiri ya kan. Nah itu ya buatlah kami ini memang berada bukan di tempat kami tapi berada di wilayah luar, dia bilang di luar, kami ini sedang berwisata ke daerah lain ya kan. Nah, jadi buatlah kami merasa di tempat lain katanya. Jadi gunakanlah bahasa dan budayanya sendiri. Waktu itu di mana tuh Pak? Di PCC. PCC ya gitu. Jadi yang kebetulan tamunya dari Jawa. Dari Jawa, oh ya, Jawa. Ya, karena budaya Jawa dengan saya orang Jawa, budaya Jawa dengan budaya Melayu itu beda banget. Jadi seru gitu loh kalau kita bisa saling bertukar ini ya, bertukar informasi tentang kebudayaan. Iya. Saya pernah ini Pak, pernah ditanya gitu kan sama teman-teman waktu saya kebetulan jalan-jalan ke luar negeri karena saya di travel juga ya Bu ya, jadi kadang-kadang kita bawa tamu keluar gitu. Itu ditanya, Mbak ini dari mana? Dari Pontianak. Pontianak tuh di mana? Indonesia. Oh Indonesia, iya saya tahu. I know Indonesia, I know Bali, I know Jakarta. Saya langsung oke, ya. Jadi yang Anda pikirkan itu, nanti kalau saya ke Bali kita bisa ketemu. Saya langsung ketawa gini. Kan kalau sama orang bule kan kadang-kadang kita nyebut nama aja ya. Ini yang namanya Indonesia tuh, jadi saya harus cerita kayak guru geografi. Jadi yang namanya Indonesia itu ada 5 pulau besar ya, ada 5 pulau besar, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi dan ada Papua. Itu saya ada di Pulau Kalimantan. Lo dekat dengan Malaysia? Iya. Baru dengar gitu, oh dekat dengan Malaysia? Iya. Gitu. Jadi intinya gini Bu, kita nih banyak yang teman-teman saya di luar sana banyak yang belum paham bahwa ada Indonesia itu seperti apa, bahwa ada satu wilayah di Indonesia yang disebut dengan Kalimantan Barat atau West Borneo atau biasa disebut dengan West Kalimantan, yang punya budaya yang luar biasa, yang bisa dikunjungi, bisa dinikmati, dan punya produk-produk budaya yang luar biasa, bukan hanya kuliner, bukan hanya pemandangan alam, tapi juga seperti ini nih, ada produk kria atau produk fashion yang bisa menjadi kebanggaan juga buat provinsi kita ini, provinsi Kalimantan Barat.
Nah, salah satunya ini nih tanja nih. Tanja ini kita punya banyak jenis, punya banyak macam yang namanya juga beda-beda ya. Kayak ini tadi apa tadi namanya? Dendam tak sudah, ada mahkota alam seperti ini, ada mana tadi? Laksmana trong yang dipakai sama Pak Herman. Terus ini ada tebing laksmana seperti ini untuk para jago-jago silat gitu kan. Jadi ini saya aja baru tahu sekarang loh Bu, setelah saya mengunjungi Pak Herman, karena ini informasi yang penting banget yang harus kita sampaikan juga di luar sana, bahwa kita ada produk-produk yang bisa kita banggakan dari daerah Kalimantan Barat. Identitas juga ya. Identitas. Ini sudah mulai menjadi identitas. Di Bali ada udeng, sebagai ikat kepalanya. Kalau di Jawa ada belangkon. Betul. Nah, di sini kita di Pontianak kita ada tanjak. Ya. Saya pernah waktu itu di Bromo ya. Saya pernah ke Bromo waktu itu. Jawa Timur ya Pak ya. Saya menggunakan ini. Masih ada gambarnya. Saya nih sudah pakai itu. Ditanyain sama ini. Itu di Bromo itu kan ada yang nyetopkan saya, penasaran dia kan. Saya bolak balik gitu, akhirnya disetukan. Pak, itu yang dipakai apa namanya? Ini tanjak namanya. Saya bilang ikat kepala khas Melayu. Memang Bapak dari Malaysia? Bukan. Melayu itu bukan hanya di Malaysia, saya bilang. Melayu itu tersebar di Nusantara kita ini, termasuk di daerah Kalimantan. Saya dari Pontianak. Iya betul. Hanya orang yang tidak tahu Kalimantan itu seperti kita apa. Juga perlu menginformasikan bagaimana kultur kita yang ada di sini. Saya iya, saya juga ingin mengenalkan ini. Iya. Nah, selain tanjak yang kita pakai untuk dipakai, juga ada tanjak yang untuk ini biasa untuk perlengkapan perkawinan. Seperti ini tempat bunga rampai atau sirip pinang berbentuk tanjak. Dan bisa juga kalau biasa istiadat Melayu itu untuk gunting rambut, ini tempat teluknya. Nah, ya, yang ini biasa antar instansi saling bertukar souvenir atau ya, Pak, ya? souvenir. Nah, ini kita ada souvenir berbentuk tanjak dan dikata ini mudah dibawa kemana-mana. Ini berapa nih Pak kalau ini? Kalau yang ini 160.000. 160.000. Ya, ada lampunya, cuma baterainya habis nih. Harusnya ada lampunya ya, pajangan ya. Saya mau cek lokasi yang untuk rencana besok ya Pak. Oke. Saya kesini lah. Iya. Maaf nih Bu. Enggak apa-apa Pak. Saya lanjut ya. Saya ini sedikit. Jadi di budaya Melayu itu ada yang dalam perkawinan ada hantaran nikah, biasanya berbentuk sirih pinang. Nah, sirih pinang itu biasa kalau dulu ya hanya dibungkus gitu aja Pak ya. Nah, sekarang ini banyak sekali model-model untuk memberi untuk sirih pinang. Salah satunya seperti ini. Atau kalau pas acara akikah atau gunting rambut itu biasanya kebiasaannya ada orang-orang tamu-tamu yang dituakan atau tamu-tamu yang hadir itu biasanya setelah ikut menggunting rambut si bayi itu biasa dikasih telur ya Pak ya. Dikasih telur rebus gitu. Nah, ini bisa dijadikan tempat untuk telur rebus. Jadi telur, pandan sama apa lagi gitu di bawah di dalamnya. Yang biasa disebut bunga rampai. Namanya bunga rampai, disebutnya bunga rampai. Ini kita juga ada proses daur ulang limbah. Ya, karena ini kita menggunakan limbah dari limbah plastik, minuman mineral yang gelas itu. Ini kita simpan di dalam sebagai tataan. Ya, sebagai wadah di dalam. Wadah. Jadi ini boleh dilihat ini. Saya ke depan sedikit. Ini wadahnya. Nah, di dalamnya itu botol plastik.
untuk wadah. Ya, oke. Saya tadi mau ngomong apa lupa tadi. Iya. Ini paling banyak Pak. Paling banyak yang udah Bapak kirim itu kemana? Paling banyak kita memang instansi sekitaran kita juga biasa ada ada kegiatan acara resepsi. Jadi biasanya kalau mempelai laki-laki atau keluarga mempelai perempuan ingin menggunakan pakaian setelan. Nah, jadi semuanya biar kelihatan seragam, menggunakan tanjak dan kain sampingnya. Kain sampingnya seperti ini. Kita buat sepraktis mungkin. Ini kain samping atau kain setengah tiang ini. Ya, ini sudah kita jahit pakai. Ini kita tutorialnya seperti ini. Oke. Ini kita gunakan pakat. Jadi bagi bapak-bapak yang biasanya kuat kesusahan untuk melipat kain sampingnya, sekarang udah langsung dipakai, langsung jadi. Udah, oke. Kelamaan. Tidak pakai lama lagi. Nah, ini udah kita variasinya. Ini nanti biasa diselipkan pengantin ada kris di sini sebagai aksesoris. Iya, biasanya kelamaan Pak. Belum lagi salah lagi lipatannya di mana. Mana ini kakinya yang mana? Lipatnya kan yang mana? Bingung. Saya nggak tahu. Ini udah praktis, udah tinggal pakai langsung ya. Kalau yang ini bisa dipesan juga Pak? Bisa. Berapa ini? Bisa. Yang ini kita biasa sama ini karena apa? Tenun pabrik ikan. Ya. Jadi ini harga dengan tanjak. Ya. Jadi kan satu set bahannya mesti sama ya kan? Itu harganya 400. 400 satu set sama Satu tanjak set dengan ya. tanjak. Nggak salah itu Pak ya? Ya, ini tanjaknya. Boleh ini, boleh ini. Ya, ini dia. Ya. Satu set dengan tanjak. Satu set dengan Oke, tanjak. ini 400.000 saja. 400.000 saja. Nah, belum ongkos kirim. Ini bagi yang acara pernikahan Ya. atau acara resepsi pernikahan itu biasanya makainya yang silver seperti ini. Ya. Atau warna krem. Ya. Nah, dia seragam, tanjak dan kain sampingnya. Ya. Kita buat seperti ini. Satu setel. Seragam, satu setel. Satu setel. Ada juga yang yang seperti ini. Nah, dia tergantung minat dan kebutuhannya. Tergantung seleranya. Selera masing-masing. Tergantung selera. Boleh kalau mau pesen, saya mau diginiin Pak, mau digituin Pak, langsung aja ngomong sama Pak Herman, bisa ya Pak ya, bisa diatur, cincai lah harganya. Oke. Kalau yang pengiriman di luar kota Pontianak Pak, di luar Kalbar lah, paling banyak udah ngirim kemana Pak? Yang paling banyak yang sepanjang karir ini, sepanjang usaha ini berjalan? Di luar Kalbar itu paling banyak tuh daerah Riau, daerah Siak. Ya. Siak, Indrapura ya kan? Nah, itu, berapa banyak itu kemarin? Itu waktu itu sekitar kalau ada Pak Herman dari Siak Indrapura itu kita bisa mengirim sampai berapa? Waktu itu 15 pieces. 15 pieces. Kemarin ke Kuala Lumpur Ya. dengan sebuah owner dari Tumis Teh di Kuala Lumpur. Beliau memesan 2 set tanjak. Oke. Jadi yang paling banyak itu yang 15 pieces itu Pak ya, yang dari Riau itu ya. Bahkan dari Riau ini sudah ke sini juga. Yes. Sebagai oleh-oleh dibawa ke Jepang, dibawa ke luar negeri kemana gitu kan, sebagai khas itu. Ada yang ke Jawa, Bandung, Semarang, ke Jakarta. Iya. Dan biasanya gini teman-teman, kalau ada tamu-tamu ya Pak ya, tamu-tamu dari luar kayak kemarin Pak Menteri segala datang ke sini,
itu hampir bisa dipastikan kita sambut beliau dengan tanjak ya Pak ya. Iya, tanjak. Dengan tanjak. Jadi untuk tamu-tamu kehormatan, untuk pejabat-pejabat yang mengunjungi Kalimantan Barat itu sudah jadi tradisi kita ya untuk memberikan tanjak ini. Dan biasa oleh-oleh antar instansi yang pakai ini. Kayak seperti ini. Tanjak ya. miniaturnya seperti ini. Biar sebagai koleksi di kantor, di etalase di kantor. Iya. Ini berapa tadi Pak? 150 ya Pak ya? 160. 160 sorry. 160 untuk miniatur tanjaknya ini sudah satu set seperti ini. Kalau yang ini berapa? Ini per piecesnya 10.000. Ini 10.000 per pieces untuk hantaran untuk sirip pinang atau untuk bunga rampai. Ya, wadah bunga rampai atau wadah sirip pinang ini 10.000 per piecesnya. Saya pernah punya bayangan yang entah kapan ini akan terwujud ya Pak ya. Dengan banyaknya teman-teman saya yang jadi pengrajin, yang jadi pelukis, seniman, yang jadi penggiat kuliner dan lain sebagainya. Saya pengen punya ada satu tempat gitu yang semacam pasar seni atau apa di mana para pengrajin itu bisa menjual produknya, mendisplay produknya dan juga mengerjakan di tempat itu. Jadi nantinya akan ada wisatawan yang datang ke situ bukan hanya untuk membeli, bukan hanya untuk melihat-lihat, tapi juga dia bisa lihat prosesnya gitu. Itu mimpi saya, cuman ya entah kapan itu akan bisa terwujud. Mungkin kalau ada pihak yang berwenang yang punya yang punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu buat teman-teman seniman kita, pengrajin kita, terutama yang UMKM ini, untuk menjadikan satu sentra kriya, pusat kerajinan yang dimana itu bisa menjadi pemicu lah untuk pariwisata di Kalimantan Barat. Ya, mudah-mudahan ada gitu yang seperti itu. Oke Pak Herman, makasih banyak loh, ini saya udah dibolehin mampir ke sini, main ke sini, ngacak-ngacak. Saya ngacak-ngacak semua. Udah, kita udah dikasih tahu macam-macam. Apa sih itu tanjak? Bedanya apa tanjak yang satu dengan yang lain? Bedanya apa Melayu yang satu dengan yang lain, hasil karyanya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara bikinnya, boleh langsung hubungi Pak Herman. Kalau yang ingin membeli, yang ingin memesan, boleh DM saya atau DM Pak Herman langsung. Nanti lebih baik nanti saya DM ke Pak Herman saja. Linknya akan saya share di recordingnya. Oke Pak Herman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. sudah dikunjungi Kampung Tanjak, sudah dikunjungi oleh Ibu Hani ya, biar bisa memberikan wawasan kepada tempat yang lain atau provinsi atau teman-teman yang lain. Ini loh kita Kampung Tanjak di daerah Pontianak. Iya. Di Jalan Selat Panjang, Gang Amal, Siantan Hulu, Pontianak Utara. Ini kalau biasanya ke Pontianak langsung paling tahunya ke daerah Siantan ini Tugu Katulistiwa. Tapi nanti mungkinan bisa belok ke kanan dulu. Mampir di Kampung Tanjak di sini. Dia tahu proses pembuatannya, biar tahu biar bisa beli juga, biar milih-milih sendiri. Mungkin kalau selama ini kebingungan, kesulitan untuk mencari tanjak yang berkualitas, silakan datang di tempat saya ini, Kampung Tanjak.
Walaupun di tempat oleh-oleh juga ada ya, tapi kan beda. Kalau kita bisa milih sendiri, bisa kita pesen sendiri sesuai dengan selera kita, ya kesinilah tempatnya. Oke Pak Herman, terima kasih lagi sekali lagi. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Oke, ya Mas, sekali lagi saya juga terima kasih sama teman-teman di sana yang sudah mengikuti live IG ini. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin memesan, yang ingin belajar, boleh DM saja nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.